Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bab kedua. Judul di bab kedua ini adalah penelitian pengembangan. Dan tentunya pada mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Kristina Simbolon dengan NIM 41933111050. Saya merupakan mahasiswi jurusan Matematika dari Universitas Negeri Medan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Budi Halumon Siregar, SPD MSc. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengenai penelitian pengembangan. Yang kedua, ada proses pengembangan. Yang ketiga, ada model-model dari pengembangan. Kemudian yang keempat, kita akan membahas salah satu dari model pengembangan, yaitu model 4D. Nah, yang kelima ada model HDGIA. Kemudian yang keenam ada kualitas bahan ajar. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajarannya yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, ataupun strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional. Sehingga diperlukannya suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Pada kenyataannya, masih ditemukan beberapa perangkat yang digunakan masih belum mengalami perubahan, di mana perangkat itu belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Padahal pada saat ini, kemajuan teknologi ini sudah sangat berkembang dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran. Sehingga, siswa hanya akan memahami sebatas teori dan konsep, namun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang nyata. Perkembangan teknologi komputer telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana telah terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari sistem manual ke sistem otomatis, dari waktu siklus ke waktu nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya menggunakan alat bantu papan tulis dan alat tulis, tetapi sudah jauh berkembang menggunakan media internet dalam perangkat lunak yang canggih. Nah, untuk itu kita akan membahas di bab pertama, yaitu penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukannya proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Penelitian pengembangan ini sering disebut research and development, yang mana adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna. Kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Tentunya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peringatan mutu guru, alat laboratorium, program komputer, evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Nah, dalam Sugiono tahun 2009, penelitian pengembangan terdiri dari dua kata, yaitu research and development. Kegiatan pertama adalah melakukan penelitian dan studi literatur untuk menghasilkan rancangan produk tertentu. Dan kegiatan kedua adalah pengembangan, yaitu menguji efektivitas validasi rancangan yang telah dibuat, sehingga menjadi produk yang teruji dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik kita kedua tentang proses dari pengembangan tersebut. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk, sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi,
Atas dasar ini diperlukannya suatu proses pembuatan suatu produk baru ataupun pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Mengembangkan produk ini tentunya diawali dengan riset, kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan suatu produk yang telah teruji. Hasil dari produk pengembangan antara lain media, materi pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Pengembangan produk pada penelitian ini yaitu pengembangan produk berupa media pembelajaran berbasis video. Oke, kita langkah ke topik ketiga kita, model pengembangan. Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Nah, kita akan membahas ketiga jenis model tersebut. Yang pertama, model prosedural. Nah, model ini bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian, ada model konseptual. Model ini bersifatnya analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara terperinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada model teoritik. Model yang menggambarkan kerangka berpikir berdasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung data empirik. Nah, pada umumnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model ini tidak jauh beda. Nah, ada pun beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media atau bahan ajar. Yang pertama itu ada Bock and Gall, ada Sugiono, ada Sadiman, Dick and Carey, ada Adi, Fordi, Pustekom Debdignas, ada model Azure, ada model Hanafin dan Pick, ada model PPSI, model CAM, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk yang keempat, pembahasan tentang model 4D atau sering disebut model Thiagarajan atau 4D models. Oke, kita membahas model 4D. Model 4D ini digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Doherty, S. Semel, dan Melvin I. Semel pada tahun 1974. Model 4D ini dipilih karena sistematis dan cocok untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Tahapan-tahapan dari model 4D ini ada define, design, develop, disseminate. Yang mana define adalah pendefinisian, design adalah perancangan, develop adalah pengembangan, dan disseminate adalah penyebaran. Dalam bukunya Instructional Development of Training Teachers of Exceptional Children, Thiagarajan dan kawan-kawannya menguraikan bahwa ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan dalam pengembangan perangkat model 4D. Pelaksanaan tahapan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam setiap tahap dilakukannya beberapa fase. Tahap pertama itu ialah tahap define ataupun tahap pendefinisian. Tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan. Tahap pendefinisian atau analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terlebih dahulu dan studi literatur. Pada tahap ini terdapat 5 fase yang ditempuh. Yang pertama ada fase front end analysis, yaitu analisis awal akhir. Dalam tahap ini dilakukan analisis tentang masalah dasar yang dihadapi guru, mengetahui tingkat kinerja guru. Selama penyelidikan, inilah alternatif pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien dapat dipertimbangkan. Tahap kedua adalah analisa peserta didik. Tahap ini mengidentifikasikan karakter dari siswa yang akan dihadapinya. Karakter yang dimaksud adalah kompetensi dan latar belakang pengalaman siswa, perilaku umum terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, format, dan bahasa. Tahap ketiga adalah analisis tugas. Tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi keterampilan utama yang dibutuhkan dan menguraikannya ke dalam keterampilan-keterampilan yang lebih khusus
dan lebih cukup. Analisis ini dapat membantu menentukan media yang akan digunakan. Yang keempat ada konsep analisis. Pada tahap ini dilakukannya adalah mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan, menata konsep tersebut ke dalam suatu hierarki, dan merinci sifat atau ciri-ciri dari masing-masing konsep. Analisis ini membantu mengidentifikasi sekumpulan pemikiran tentang contoh dan bukan contoh yang dapat dibawakan dalam alur pengembangan. Hal ini diperoleh dalam tahap berupa peta konsep atau chart. Nah, model selanjutnya adalah model develop atau model pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ini adalah pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Pengembangan tahap ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, expert appraisal, penilaian ahli yang disertai revisi, dan developmental testing, uji coba pengembangan. Tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahap ini merupakan tahap akhir pengemasan. Difusi dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase pengujiannya menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberi komentar yang positif. Dalam model ini, ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate. Yang pertama, validation testing, kemudian packaging, dan diffusion and adoption. Selanjutnya kita akan membahas topik kelima, model ADDIE. Nah, model Analysis, Design, Development, Implementation muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADI sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, model ADI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Istilah ini hampir identik dengan pengembangan sistem instruksional. Kegiatan digunakan dalam pengembangan. Proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan pembelajaran ke tahap sebelumnya. Hasil akhir dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap selanjutnya. Berikut ini penjelasan tentang tahap-tahap pengembangan ADI. Yang pertama ada A sebagai analisis. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Atau tahap dari analisis ini yaitu mengidentifikasikan masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasikan knowledge dan keterampilan, menganalisis lingkungan belajar. Selanjutnya D untuk desain. Tahap desain adalah tahap merancang model, metode, media, ataupun bahan ajar. Tahap ini terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan secara sistematis, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua merancang, ketiga memilih media, yang keempat merancang perangkat yang diperlukan, yang kelima merancang materi, dan terakhir mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Selanjutnya huruf D untuk mewakili development. Tahap ini dikembangkan e-learning, mata pelajaran TIK yang berbasis web. Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan produk adalah menganalisis pengguna sistem dan hal apa saja yang bisa dilakukan pengguna dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pengguna pada sistem. Hal yang perlu dilakukan pada tahap development ini adalah yang pertama mempersiapkan bahan ajar, merancang rangkaian proses belajar, merencanakan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan juga memfasilitasi rancangan pembelajaran.
Selanjutnya, huruf I untuk mewakili implementation. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal, ataupun disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tahap ini dilaksanakan dengan menguji cobakan medianya secara langsung. Dan terakhir huruf E untuk mewakili evaluasi atau evaluation. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, dan evaluasi sumatif dilaksanakan jika kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini berguna untuk memberikan feedback kepada pihak pengembang bahan ajar, model, atau metode. Selanjutnya dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi, yaitu berupa hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi kita yang terakhir, kualitas bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Untuk menentukan kualitas hasil pengembangan, model, dan perangkat pembelajaran umumnya diperlukan 3 kriteria: kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang intinya dalam penelitian pengembangan model pembelajaran perlu kriteria kualitas, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan.